Al-Fatihah ila wa ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abai wa ihwani minal anbiya'i wal mursalin wa likulli min sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa liqarabatina wa limasyahina. Sanila ruhi man auqafi hajal masjid wa binaya. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan jamaah taklim mingguan yang mudah-mudahan pada malam hari ini selalu mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan banyak nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir di tempat yang mulia dan penuh dengan barokah ini, guna sama-sama kita melaksanakan peribadatan kita baik yang sunnah maupun yang wajib, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat iring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, pada para pengikutnya, dan kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahasan kita masih tetap tentang muamalah. Meskipun minggu yang lalu itu ada pergeseran ya, penyampaian materinya, namun insya Allah saya tetap pada muamalah. Sebetulnya muamalah itu bagian dari fikih juga ya. Tapi di sini yang kita tekankan ini, kalau diambil akhir di kitab Kifayatul Ahyar itu al-fiqhu siyasah. Jadi siasat-siasat atau tata cara bagaimana kita bersosialisasi dan bergaul baik pada keluarga, pada tetangga, pada masyarakat, baik masyarakat secara nasional maupun masyarakat secara internasional. Nah, akhir-akhir ini dalam pergaulan kita menjelang akhir September ada gangguan sedikit ya, trouble, pro kontra hampir setiap tahun. Setelah reformasi ada yang menganjurkan nonton film G30 SPKI, ada yang melarang. Inilah kita sekarang ini dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sebetulnya kita nggak mesti memilih gitu, ya. Kayak tadi itu pilihan nonton apa tidak. Padahal itu bukan pilihan. Karena itu adalah bagian dari sejarah ya.
Jadi tidak perlu kita komentari, kita pro kontra. Yang penting kita konsisten pada sejarah, bukan mengungkit-ungkit luka lama ya. Karena memang itu sejarah yang terjadi di Indonesia. Terlepas nanti dari versi para sejarawan, apakah itu benar kejadiannya seperti itu atau tidak, wallahu a'lam ya. Karena yang namanya film pasti ada polesan-polesannya. Yang jelas ya, komunis atau PKI pernah memberontak di Indonesia. Itu yang pasti, yang ada dalam sejarah. Dan tidak semua sejarah ya yang benar, terutama yang pro kepada umat Islam itu dibongkar ya. Salah satunya ya, saya ingatkan kembali ya, bahwa almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali itu terbongkar sejarahnya sebagai yang dikenal Singa Kerawang Bekasi dan julukannya Belut Putih. Itu terbongkarnya bukan dari Indonesia, terbongkarnya dari atau bukan terbongkar, artinya mulai terbukanya ya itu dari dari Belanda. Mahasiswa Belanda yang lihat di perpustakaan Belanda ya, arsip-arsip sejarah tentang Belanda itu bahwa dulu di Indonesia pernah ada perjuangan semacam ini. Datanglah para mahasiswa itu Al-Maghfurlah waktu itu masih hidup ya, baru dibuka, baru kita ini orang orang Indonesia itu gitu ya. Ternyata itu tadinya mungkin walau alam ditutupi atau itulah fakta yang ada ya. Fakta sejarah yang ada di Indonesia. Nah, buat kita sekarang ini di akhir September ya. Kenapa sih ini September itu? Kita ya udah, yang kita udah tahu ini yang tahu ya, apalagi yang usianya barangkali di atas saya itu ngalami bagaimana peristiwa G30 SPKI, terutama daerah sini yang dekat dengan Lubang Buaya. Barangkali Bang Haji Hussein tahu, karena dia dulu katanya dagang di sana ya, tentara. Iya. Nah, ini buat generasi penerus kita yang yang belum tahu tentang sejarah PKI, bisa saja diputarbalikkan faktanya ya. Yang jelas itu dulu ya, kalau kita lihat bukan dari sejarah, dari buku sejarah ya, versi buku sejarah itu kalau dari cerita-cerita yang itu dulu kiainya yang paling dimusin itu kiai-kiai NU, Nahdlatul Ulama. Tapi kayaknya sekarang kiai NU rada miring gitu ya. Iya. Dulu pesantren-pesantren yang diserbu ya. Barangkali orang yang ada di tinggal di Jawa Tengah itu memang basicnya PKI itu ada di sana. Nah, jadi buat kita ini sekarang ini yang penting kita tanamkan ke anak cucu kita bahwa sejarah itu benar terjadi, dan Partai Komunis Indonesia pernah memberontak di Indonesia, ingin menggulingkan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah, dan ingin mengganti Pancasila dengan komunis. Jadi jangan sekarang ini diputar-putar gitu ya, jangan dibingung kita diputar-putar. Padahal kalau kemarin waktu khutbah Jumat saya sampaikan, yang namanya khilafah ya, khalifah itu adalah tugas manusia untuk mengatur dunia ya, seperti yang dalam Al-Qur'an ini ya ayuhan nasu inni jailum fil ardi khalifah. Jadi yang mengatur baik buruknya dunia ini itu manusia. Katakan sebagai wakil Allah di atas muka bumi ini. Itu yang disebut khilafah. Kadang-kadang orang dengar kata khilafah serem gitu ya, padahal kagak ya. Kalau benar-benar manusia itu mengatur manusia ya mengatur dunia ini ya insya Allah benar. Itu barangkali sekilas ya ingin saya sampaikan tentang sejarah bagaimana kita ini Islam di Indonesia ini selalu terombang-ambing gitu ya. Dulu zaman Orde Baru awal-awalnya ditekan ya. Awal 87 90 mulai ada ijmi,
bangkit apa? Direformasi, mendem lagi ya. Kemarin lumayan juga tuh. Sekarang ini apa? Sedang terpuruk sebetulnya kita umat Islam apa? Di Indonesia. Cuma kita nggak terasa ya. Coba banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro apa? Pro kepada Islam. Salah satunya sekarang ada wacana di DPR itu apa? Kolom agama di KTP mau dihapus ya. Grand Design Pendidikan 2020 sampai 2035 itu apa? Tidak ada lagi pendidikan apa? Agama meskipun di sekolah umum. Kita jangan enak-enakan gitu ya. Kadang-kadang kita apa? Terlena dengan ini. Jadi itu yang barangkali ya sedikit atau sekilas. Sampai belum lagi banyak lah istilah-istilah yang memang apa? Mestinya nggak ada gitu. Islam ya Islam, udah gitu Islam. Jangan dicampur-campurin. Gitu. Kadang-kadang kita apa? Ya begini susah ya. Mungkin ini secara umum. Kalau secara pribadi saya bisa ungkapkan ini secara umum ya. Nanti banyak orang yang dengar, wah ini dianggap apa? Bikin rusak di masyarakat. Bukan, kita ngasih tahu yang benar gitu ya. Artinya keberadaan kita ini apa? Kalau insya Allah ya, kalau sistem yang tadi dikatakan khilafah itu apa? Di Indonesia ini diatur dengan jalan. Sebenarnya khilafah itu bukan apa ya? Bukan satu hal yang menakutkan, yang biasa-biasa aja. Padahal di Pancasila sendiri itu apa? Sila keempat apa? Apa yang apa? Manusia yang beradil persatuan Indonesia apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, garis miring apa? Perwakilan. Kan kita harus apa? Ada wakil-wakilnya. Katakanlah secara bahasa ekstrimnya, wakil Tuhan, wakil Allah di dunia ini adalah apa? Manusia. Itulah yang dimaksud dengan apa? Kan sekarang ada lagi di BPIP itu apa? Mau diperas menjadi apa? Trisila dan apa? Ekasila, ateis. Jadi sedikit kita apa? Kita melek politik gitu ya. Jangan sampai apa? Kita terombang-ambing. Kadang-kadang kita ini yang miris kita ini apa? Antar kita umat Islam apa? Pada bentrok ya. Ada bentrok dalam hal apa? Padahal awalnya urusan dunia, tapi sebetulnya urusan dunia itu nggak lepas dari urusan apa? Akhirat. Bapak hadis sekalian, barangkali itu sekedar apa? Mukadimah ya. Jadi kembali kepada intinya yang saya sampaikan, kita jangan ikut-ikutan lah, ikut-ikut komen tentang apa? Boleh atau tidak boleh, dianjurkan atau tidak dianjurkan apa? Nonton film apa? PKI. Tapi ada juga yang kata, kok kita disuruh nonton? Bukan disuruh nonton. Ya, kok kita disuruh nonton, kata bocah begitu. Kok kita disuruh nonton katanya, padahal nonton kan haram gitu. Ya. Nonton itu enggak haram, yang haram itu apa? Efek dari apa? Tontonan itu. Kalau nonton film PKI enggak apa-apa. Ya. Nontonnya bareng-bareng gitu. Maksudnya bareng-bareng itu apa? Anak, misalnya kita punya anak, punya cucu. Dikasih tahu nih ceritanya begini-begini gitu ya, sambil apa? Dijelaskan, bukan semata-mata nonton. Supaya apa? Anak cucu kita ini melek tentang apa? Sejarah. Karena apa? Dulu itu ya, Masya Allah ya, PKI itu sangat kejam. Bukan hanya apa? Yang kita lihat di TV. Memang apa? Fakta kenyataannya di kampung-kampung ini ya begitu. Para hadirin sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Baca hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi say'an walau antalqa ahoka biwajhin tolqin ahrajahu Muslim. Yang artinya dari Abu Dzar, mudah-mudahan meridhai oleh Allah akan dia, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu sepelekan yang ma'ruf itu, sekalipun bila kamu bertemu saudaramu hanya dengan wajah yang ceria atau berseri-seri. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi ini yang apa? Sering kita dengar katanya apa?
Senyum itu bagian dari apa? Sodakoh. Ya, ini hadisnya. Intinya ya, kita jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Ya. Baik itu hal urusan dunia maupun hal urusan apa? Akhirat. Kalau saya kasih contoh gini Pak. Waktu saya masih di apa itu sanawiyah apa alias saya lupa itu, ada bahasa Arab ya, cerita tentang apa? Latah takir mandunaka palikul lisaiin apa? Maziyah. Ada cerita apa? Harimau macan lagi tidur, ya ketimpa tikus apa tibelan tikus itu, saya lupa cerita itu. Ya, terus tikusnya dipegang sama harimau, digegem gitu ya. Kalau bahasa kitanya apa? Gua makan habis, lu kecil kayak gini songong, gua lagi tidur apa? Jatuhin. Tuh. Tapi si tikus itu saya lupa cerita, si tikus itu mohon apa? Jangan sampai apa? Mohon diampuni kesalahan dia, akhirnya apa? Dilepas oleh si harimau. Terus suatu saat harimau masuk perangkap jaring apa? Yang dibuat oleh manusia. Datanglah si tikus menolong. Harimau biar giginya gede nggak bisa gigit tambang. Tapi kalau tikus bisa gigit apa? Tambang. Akhirnya tambang itu apa? Putus dan si harimau bisa apa? Lepas. Artinya perbandingan antara harimau dengan tikus itu kan sangat apa? Sangat jauh ya. Barangkali kalau ukuran apa? Kerajaan itu raja dengan rakyat apa? Biasa. Harimau itu kan raja hutan. Tikus ya tikus barangkali apa? Ya rakyat yang paling apa? Paling buncit gitu ya. Tapi si rakyat yang paling buncit itu mampu menolong seorang apa? Seorang raja. Nah, jadi itu pun pekerjaan kita ya. Jangan terlalu meremehkan hal-hal yang apa? Kecil, kita nggak tahu. Dari hal yang kecil itu kita ikhlas, ridho ya. Bahkan mungkin itu bisa menolong apa? Menolong kita. Ini barangkali apa? Kesimpulan dari apa? Dari hadis ini. Jadi apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan ya, besar maupun kecil, itu hendaknya apa? Tetap itu kita anggap sebuah apa? Kebaikan ya. Yang suatu saat nanti tidak tahu kita ya, mana yang apa? Bisa menolong kita, menyelamatkan kita dari jilatan apa? Api neraka, nauzubillah. Jadi hal-hal yang kecil ini apa? Ya seperti hal-hal yang sunnah barangkali ya, itu juga apa? Perlu kita. Kadang-kadang kita juga apa? Cemberut sama tetangga, enggak tahu. Itu juga yang membuat apa? Pergaulan kita jadi kurang apa? Kurang luas ya. Degig, tahu degig. Selalu aja ya, ada aja itu yang apa? Diopenin. Padahal kalau kita lepas aja udah biarin aja lah, ilah-ilasin. Itulah hadis yang ke-10. Kemudian hadis yang berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Akhrajahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah, mudah-mudahan meridai oleh Allah akan dia, berkata ia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berusaha menghilangkan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan menghilangkan pada orang itu kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang dapat mempermudah sesuatu yang sulit dari seorang Islam, maka Allah akan memudahkan dia di dunia ini
dan di akhirat kelak. Dan barang siapa yang menutupi aib seseorang Islam, maka Allah akan menutupi aib dia di dunia ini dan kesalahannya kelak di akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama si hamba itu mau menolong saudaranya. Kalau dalam istilah Sunda ini ada yang populer, Pak, yaitu sili asah, sili asuh, sili asih. Jadi kalau kita mudah menolong orang, insya Allah kita juga akan mudah ditolong oleh orang. Kita mudah menolong orang, ya, urusan dunia, nanti Allah akan menolong kita urusan akhirat. Jadi pada intinya apa yang kita lakukan ini hendaknya jangan mempersulit, ya. Tuh kalau nanti ini kelipatan-kelipatannya kalau kita nolong orang di dunia, Allah akan menolong kita dari dunia sampai akhirat. Kalau kita menutup aib saudara kita sama Islam, Allah juga akan menutup aib kita dan kesalahan kita di akhirat, ya. Jadi balasannya itu. Cuma barangkali yang kita ini kadang-kadang agak salah kaprah. Kalau kita menolong si A, terus kita mengharapkan pertolongan dari si A juga, ya. Padahal bukan begitu kalau di sini, ya. Siapa kita menolong orang, nanti orang akan menolong kita. Bukan hanya manusia, tapi Allah juga akan menolong kita. Jadi jangan balasannya. Kalau gampangnya gini. Kondangan nih kita, ya, kondangan sama seorang. Terus kita ngarepin balasan dari orang yang kita kondangin. Itu hati kecil ada, ya, setiap manusia. Padahal, ya, yang diajarkan oleh agama bukan begitu. Kalau kita selama kita mampu menolong, tolong aja. Jangan mikirin balasan, ya. Kita kan begitu kadang-kadang kalau nolong mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong. Padahal nanti ada yang dari lain, ya. Jadi kalau ini tahadus binikmah, kalau saya sering dengar cerita orang yang umroh, yang haji itu, ya, kadang-kadang di sana susah, ini susah, mau apa juga susah. Mungkin gitu, ya. Di sininya itu sering nyusahin orang gitu. Coba kalau di sini kita sering nolong orang, nanti di sana pasti ada yang nolong, yang kita nggak sangka-sangka, ya. Banyak pertolongan barangkali yang udah ngerasain ke sana baik haji maupun umrah ada keajaiban yang memang tidak terlintas dalam pikiran kita. Dari mana itu datangnya? Nah itulah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi jangan kita ini mengharapkan kalau nolong orang terus orang itu akan menolong kita, balik menolong, ya. Atau kita memberikan sesuatu terus kita serahkan saja semuanya kepada Allah, nanti Allah akan yang membalasnya. Semua juga. Yang penting, ya, barangkali hati ini memang agak susah. Nanti itu masalah hati itu urusan Ustaz Bahrul nanti, ya, di tasawuf. Hati kita ini memang ya banyak penyakitnya, ya. Semua manusia itu namanya manusiawi. Coba kita hilasin apa yang kita kerjakan udah kita hilasin, ya. Pokoknya prinsipnya di sini siapapun yang butuh pertolongan kita, ya, kita harus menolongnya selama itu dalam koridor atau dalam kerangka muamalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang minta tolong dalam kemunkaran jangan ditolong, ya. Nasehatin gitu. Nanti ada hadisnya. Ini yang dimaksud di sini itu Yang sili asa, sili asih, sili asu itu dalam kebaikan, ya. Bukan dalam kejahatan. Kalau dalam kejahatan namanya apa itu namanya? Kalau di negara KKN, ya, nepotisme itu. Nepotisme.
sekongkol dalam berbuat apa? Kejahatan. Hadis berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan meridhoi oleh Allah akan dia, berkata ia, barang siapa yang mau menunjukkan kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang mengerjakan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini udah sering kita dengar ya. Jadi kalau kita ngajarin kebaikan, pahalanya, balasannya orang yang ngerjain sama yang nunjukin itu apa? Sama ya. Tanpa mengurangi pahala yang ngerjakan, tanpa mengurangi pahala apa? Yang memberikan petunjuk. Jadi dimensi akhirat beda dengan dimensi dunia, Pak. Sekarang kalau kita lihat misalnya apa? Sering kita mendoakan apa? Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya. Ya. Coba kalau kuburan kan kalau umumnya di makam itu apa? Berderet. Nanti kalau kuburan si A luas, kan gusur kuburan apa? Si B. Itu. Jangan pemahamannya seperti itu ya. Ini dimensinya dimensi apa? Akhirat, bukan dimensi apa? Dunia. Kalau dimensi dunia kan gitu. Rumah kita mau ngeluasin nih, ya. Nanti rumah si itu apa? Tetangga kita apa? Kena gusur gitu. Jadi bukan ke situ. Nah, pahala juga begitu, ya. Misalnya orang yang ngerjakan nanti pahala dia berkurang, enggak. Fatihah kita baca untuk berapa miliar orang gitu, ya. Pahalanya apa? Sama. Ada lagi hadis yang mengatakan apa? Rakaataini qabla subhi apa? Apa itu yang apa? Lebih baik daripada dunia beserta apa? Isinya. Nah, kalau kita setiap malam sholat apa? 2 rakaat sebelum subuh, udah berapa kali itu dapatan itu. Tapi bukan itu ukurannya ya. Jadi dimensinya itu beda. Dimensi dunia dengan dimensi apa? Akhirat. Ukurannya juga berbeda. Ya. Kalau pernah saya umpamakan dulu ini apa? Jam itu ada 3 jarum itu. Ya. Waktu dunia dan waktu akhirat kan berbeda. Ada jarum yang kecil yang sekali muter dihitungnya cuma 1 apa? 1 menit. Ya. Jarum yang gede yang panjang sekali muter dia apa? Dari jam 12 ketemu jam 12 dihitungnya berapa? 1 jam. Tapi jarum yang pendek sekali muter dari jam 12 ketemu jam 12 dihitungnya apa? Sehari semalam. Barangkali itulah ya gambaran tentang perbandingan dunia dengan apa? Akhirat. Sama muternya, cuman hitungannya nilainya apa? Kecil. Cuman 1 menit. Tapi yang panjangan 1 kali muter, dia itu apa? 60 menit. Terus yang pendek itu kalau 1 kali muter nilainya berapa dia? Berapa menit tuh kalau kali 12 jam kali 60. 12 kali 60. 700 apa? 72.000 ya? 72.000 apa? Menit. Itu dimensi itu gambaran apa? Gambaran dunia dan gambaran akhirat kalau kita bisa pahami ada di situ di apa? Di jam itu ya. Bisa jadi 1 hari di dunia 1 hari di akhirat sama dengan apa? 500 apa 1000 tahun apa? Di akhirat. Contoh nyata Ashabul Kahfi ya. Padahal dia diem di gua itu berapa? 300 tahun ya. Anak 300. Tapi kata dia berapa? Sehari atau setengah apa? Setengah hari. Ya. Bisa jadi 500 tahun di apa? Di akhirat ya di dunia itu 1 hari apa? Di akhirat. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini, mandalala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, orang yang menunjukkan dengan orang yang mengerjakan sama pahalanya, jangan dibanding-bandingin, jangan apa? Dihitung-hitung karena dimensinya berbeda. Ya, balasannya berbeda. Dimensi dunia dengan dimensi apa? Akhirat. Baik dimensi waktu, ruang ya dan sebagainya. Satu lagi, bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Umar radhiyallahu anhuma
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manista'ajakum billah fa'ijuhu wa man sa'alakum billah fa'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufa fakafi'uhu fa illam tajidu fad'u lahu. Yang artinya dari Ibnu Umar, mudah-mudahan meridhoi oleh Allah akan ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu karena Allah, maka lindungilah, dan barang siapa yang meminta kepadamu karena Allah, maka berilah, dan barang siapa yang mendatangi berbuat yang ma'ruf, maka penuhilah. Jika kamu tidak menemukannya, maka ajaklah mereka berbuat kebaikan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Jadi kalau ada orang yang minta perlindungan, ya, yang tadi kita bahas itu dalam kebaikan, kita lindungi. Dia datang kepada kita minta sesuatu untuk kebaikan, berikan. Ya. Kemudian dia apa? Dan barang siapa yang meminta kepadamu karena Allah, maka berilah. Dan barang siapa yang mendatangimu berbuat baik, ma'ruf, mengajak berbuat baik, maka penuhilah. Nah, jika tidak ada yang begitu, enggak ada yang apa? Enggak ada yang datang, enggak ada yang ngajak, enggak ada yang minta, maka kebalikannya, kita yang harus apa? Mengajak, kita yang harus meminta, dan kita harus yang apa? Datang kepada dia untuk berbuat baik. Para hadirin sekalian, waktunya apa? Sudah selesai ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan karena waktu Isya sudah sampai ya. Kita baca Fatihah satu kali lagi, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ke depan ya, kita ini di sisa umur kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak keturunan kita, cucu-cucu kita nanti ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetapkan iman dan Islamnya sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayya amin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.